Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hitha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al khair wa dalalata al huda ittiba' wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa jammilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melanjutkan kajian fikih mingguan tiap malam Rabu. Tadi kulo sempat pengen meliburkan karena rasa capek, tapi saya kepikiran karena bentar lagi kita menjelang Ramadan dan Ramadan enggak ngaji, kemungkinan besar seperti itu, dan sebab itu saya bilang di hati saya sepribadi, bismillah ngaji walaupun capek kayak gitu. Sebenarnya kalau kerasa capek banget, tapi kepikiran biar ini tuntas, minimal sebelum Ramadan jenengan ngerti beberapa hal yang bisa membatalkan sholat, dan insya Allah ntar kita akan bahas beberapa kebiasaan dari kita yang sebenarnya kurang tepat, yang perlu kita luruskan atau kita benarkan agar sholatnya benar-benar sah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah malam ini kita akan baca tentang mubtilatus sholah, beberapa hal yang membatalkan sholat. Minggu kemarin kita membahas tentang sujud sahwi, sujud karena lupa atau sujud disebabkan lupa. Dan sujud sahwi ini disunahkan ketika kita mengerjakan salah satu dari 4 hal yang kita pelajari kemarin, dan hari ini insya Allah kita akan mempelajari yang salah satu dari 4 tadi, membahas sedikit yaitu tentang hal yang membatalkan sholat. Hari ini insya Allah kita akan detail insya Allah berbicara tentang beberapa hal tindakan, pekerjaan atau ucapan yang bisa membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila an qala faslun, ay hadha faslun ay fi bayani mubtilatis shalah. Pasal ini akan menjelaskan tentang beberapa hal yang bisa membatalkan salat. Tabtulus sholatu bi arba'a asyrata khaslatan. Salat bisa batal jika salah satu dari 14 pekerjaan ini
jenengan kerjakan. Jika salah satu dari 14 yang akan kita pelajari, salah satu saja jenengan kerjakan, maka sholat jenengan batal. Yang pertama, bil hadasi ay tabtulu bil hadasi. Yang pertama ialah batal sebab terjadi hadas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin dulu kita membaca atau berbicara mungkin sebulan atau 4 pertemuan, hanya berbicara atau sebulan lebih 5 pertemuan atau 6 pertemuan yang kita bicarakan itu tentang hadas. Hadas kecil, hadas besar. Enggak ada hadas tengah-tengah. Adanya hadas kecil dan hadas besar. Saya katakan dulu bahwa kalau hadas kecil, cara menghilangkannya dengan wudu atau tayamum kalau enggak ada air. Hadas besar seperti orang junub karena keluar mani dan seterusnya dulu kita bahas, maka cara menghilangkan hadas besar tadi dengan mandi besar atau tayamum kalau tidak ada air. Itu bab hadas semua. Jadi di sini sekarang beliau mengatakan sholat itu batal kalau salah satu hadas yang dulu kita pelajari terjadi. Misalnya adik-adik yang di depan ini, misalkan pas sholat kok tiba-tiba nopo ngapunten, misalkan buang air atau buang angin, bukan buang air, buang angin. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif wal yatawadda wal yu'id salatahu. Di hadis ini disebutkan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud, siapapun di antara kalian kok ngentut buang angin saat sholat, kata beliau, falyansarif, satu, maka dia wajib berhenti sholat. Yang kedua, wal yatawadda, yang kedua setelah berhenti sholat wajib wudu. Yang ketiga, wal yu'id sholatahu, lalu mengulangi sholatnya. Siapapun di antara kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok buang angin saat sholat, maka wajib berhenti, wajib nih, bukan sunnah. Artinya kalau dilanjutkan jenengan dosa, tidak sah dan dosa. Sudah buang angin atau ngentut tapi nopo kok masih lanjut, aku kok keenak nih, gak enak lah mau nih berhenti, nggak bisa. Sholatnya batal plus jenengan dapat dosa. Jadi kalau misalkan buang angin berhenti, falyansarif, wajib berhenti. Lalu wal yatawadda, wajib wudu. Wudu seperti yang dulu kita pelajari, niat, basuh muka dan seterusnya. Kalau sudah berhenti lalu melaksanakan wudu, maka laksanakan yang berikutnya, wal yu'id sholatahu, ulangi sholatnya alias sholatnya tidak sah. Ini kata ulama, kalau dalam kaidah fikih niku wal amru yadullu alal wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban, wajib. Kalau wajib berarti seandainya diterjang alias tidak diikuti, maka berarti dapat dosa. Berarti jenengan ketika hadas kecil saja itu sholatnya batal, apalagi hadas besar. Nah, ini dalilnya tentang hadas kecil. Namun kata ulama, kalau yang kecil saja batal karena ngentut, tiba-tiba ngapunten, ini contoh ya fikih, pipis ngoten pas lagi sholat kan nggak ngerti. Kalau saya enom mungkin biasa, kalau saya enom biasa ngempet, tapi lewat tuwek kan. Nah, jadi kita perlu contohkan ngoten. Kalau tiba-tiba sholat, tiba-tiba pipis dan seterusnya, maka jenengan sholatnya batal. Pun itu hadas kecil, apalagi hadas besar. Napa kok sakit utas? Bisa saja. Pas jenengan sholat duduk misalkan, kalau berdiri jenengan tidur, ulama mengatakan berdiri tidur ngeten, mengatakan kata ulama ya sholatnya batal.
Tapi kalau duduk dilihat, kalau posisinya masih tidak berubah, pas duduk kok tidur, lepas tidur ngapunten. Ini ulama ngoten jelasaken. Pas tidur ketika duduk, namun posisinya tetap nggak berubah, diem gini, nggak sampai, sampai nopo istilahnya ke belakang, sampai jatuh ke belakang misalkan, siap meneng kayak nggak orang tidur, kayak orang nggak tidur. Tapi tiba-tiba ketika tidur itu mimpi terus keluar mani, itu namanya berarti ketika sholatnya sah, tapi nopo hadas besar dengan junub. Jadi bisa itu tergambarkan. Pun, jadi yang pertama Bapak Ibu yang membatalkan sholat ialah hadas. Hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil, pipis, buang angin dan seterusnya. Atau kalau pas sholat tiba-tiba nyentuh ajnabiyah, perempuan lain, atau kalau perempuan nyentuh laki-laki lain. Laki-laki lain itu maksudnya bukan mahram, bukan adik, bukan bapak, bukan ibu. Pas sholat, itu namanya hadas kecil. Kalau hadas besar begitu juga sama. Pas lagi sholat kok junub ya langsung batal. Pun batal sholatnya. Qala bil hadathi, yang pertama batal sebab hadas. Nah, sekarang misalnya gini. Misalkan jadi saya kalau menjelaskan harus detail ya. Jadi sebenarnya ketika saya menjelaskan, karena saya di masjid itu kadang tadi ngempet karena saya bilang tadi kalau di tempat umum, maksudnya di tempat umum itu bukan di masjid, itu saya benar-benar detailkan semua. Maksudnya benar-benar detailkan itu contoh, karena kadang orang itu nggak nyampe gitu loh, maksudnya apa. Namun ya terbatas seperti itu yang saya jelaskan tadi, dan insya Allah bisa dipahami. Terus bagaimana seandainya sholat udah misalkan subuh, ini rakaat kedua, udah tahiyat, misalkan at-tahiyatul mubarak, terus selesai, innaka hamidum majid, selesai. Tiba-tiba jenengan salam ke kanan, assalamualaikum. Sudah selesai, salam ke kanan. Mau salam ke kiri, belum salam ke kiri, jenengan ngentut atau buang angin. Itu gimana? Di sini dijelaskan, dan kitab banyak juga menjelaskan bahwa seandainya ada orang salam pertama sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum salam ke kiri, berarti salam kedua, tiba-tiba buang angin, ini kata ulama sholatnya tidak batal. Kenapa? Dulu kita jelaskan yang wajib itu salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Jadi kalau pas jenengan waktu sholat setelah salam pertama kok ngentut atau buang angin, setelah salam pertama ya ke kanan, assalamualaikum, terus tiba-tiba buang angin, ini kata ulama sholatnya sah. Tapi kalau sebelum salam pertama, misalkan belum salam sudah buang angin, yo batal. Yang kita bahas setelah salam pertama, belum salam kedua, tiba-tiba buang angin alias ngentut misalkan, atau pipis dan seterusnya, kata ulama sholat jenengan sah. Tapi haram dilanjutkan, artinya jenengan gak usah salam kedua. Jadi misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus buang angin, jangan lanjut assalam, jangan gitu. Salam yang kedua nih udah nggak sunnah lagi, bahkan kata ulama haram hukumnya. Paham gak? Yang batal itu kalau buang anginnya sebelum salam pertama, innaka hamidum majid, keluar ngoten kroso banget misalkan, aduh gimana sah apa enggak ini, ya enggak sah, udah batal karena salam yang pertama hukumnya wajib. Setelah salam pertama assalamualaikum kok tiba-tiba buang angin, udah berhenti di situ, ya udah berarti nggak usah salam kedua. Kalau salam kedua ya haram hukumnya. Intinya nggak batal kalau buang anginnya atau ngentutnya itu sebelum salam yang kedua. Kalau sebelum salam yang pertama sebelum assalamualaikum kok buang angin, maka batal. Kalau sebelum yang kedua maka tidak batal.
Saged dipahami nggih? Jelas nggih? Oke. Adik-adik ini paham apa enggak? Paham? Apa bahasanya terlalu tinggi? Enggak? Pakai Jawa? Indonesia paham ya? Ya, mudah-mudahan paham. Sebab saya takut panjang lebar jenengan ngomong apa Ustaz. Lek lupa gampang, lek lupa jenengan tinggal lihat di YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Dan share ya. Tinggal kalau lupa. Tapi kalau nggak paham itu repotnya. Tapi mungkin bisa saja sekarang. Kulo niku pernah Bapak Ibu, pas waktu di depan guru nggak paham. Tapi pas di waktu depan guru itu khusyuk dengerin. Pokoknya piye amre meneng. Saking menengnya sampai turu. Diam sampai turu. Ngelegakne guru. Jadi walaupun awak dhewe kesel, kita capek, kita diem gitu. Saking diemnya sampai tidur. Nggak paham. Tapi pas keluar dari kelas itu Masya Allah kayak lagi diajar guru. Itu namanya barokah. Gak temu. Kadang orang paham itu bukan pas di depan guru, tapi pas jauh dari guru justru paham. Kalau banyak masalah fikih pas di depan guru itu kurang paham. Tapi pas pulang dari Yaman di sini saya mau tolak, saya ingat kalamnya guru. Oh ini yang dimaksud guru saya. Jadi kadang paham itu bukan di majelis kadang. Yang penting niatnya dijaga, harus niat belajar. Paham gak paham pokoknya hadir. Jenengan percaya gak percaya Bapak Ibu, kalau ngomong ngeten niki, kalau bacakan kitab ngeten niki, jenengan itu seolah-olah terpancar cahaya. Karena al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Setiap kali saya ngomong bacakan itu jenengan lagi dipancari cahaya, tapi jenengan nggak lihat. Lah orang lihat dia berbondong-bondong ngaji semua Bapak Ibu. Kasihan saya nggak dapat tempat duduk. Kagian jemaah kan nggih. Justru angel mbek setan biasanya gak usah berangkat ngapain nanti. Makanya niatnya saya ngapi. Wis niat mudah-mudahan aku untuk ganjaran. Pokoknya niat ngaji. Paham nggak paham pokoknya hadir. Jenengan lungguh tok, paham gak paham, jenengan dapat pahala. Lungguh tok, tidur dapat pahala. Udah jadi, Masya Allah, tiang ngaji ini ngoten. Kulo belum tentu kalau dapat pahala. Lek kalau nggak ikhlas, saya dapat. Lek jenengan pokoknya hadir, lek wong tuwek, wong sepuh-sepuh biasanya itu kan nggak neko-neko pikirannya. Pokoknya hadir, turu mana. Itu pahala tok niku. Lek kulo ngomong tapi gak ikhlas, yo wes. Nol nih. Makanya setiap kali mau berangkat, baik berangkat ke sini atau berangkat ke pondok, saya itu selalu kayak pegang dada biar nopo ikhlas ya Allah bismillah. Pas waktu hujan kan kayaknya dramatis ngoten nggih. Berangkat kok hujan-hujan itu kan dramatis. Masya Allah hujan-hujan. Itu kalau enggak nopo, enggak hati-hati, hatinya disanjung sama setan. Awakmu itu Masya Allah Nurholis hujan-hujan budal, tak ajub udah enggak entuk ganjaran. Makanya saya jenengan belajar noto ati. Wis niat pokoknya hadir majelis ilmu bismillah. Paham gak paham pokoknya tak rungokne. Aku gak paham menawa anak cucuku sing paham. Kadang ngoten Bapak Ibu. Banyak nih. Orang tuanya dedel, gak paham sama sekali. Tapi seweneng neng tiang solen, teneng neng kiai. Pasti salah satunya kalau enggak anaknya, cucunya pasti ada yang jadi orang alim. Pasti ini. Pasti. Jenengan percaya nggak percaya, bapak saya itu orang biasa, bahkan lebih baik jenengan dari segi ibadah bapak saya. Tapi bapak saya niku Bapak Ibu lek ono kiai ngoten. Njaluk sunggul disunggul, minta digendong-gendong. Zaman dulu nggak ada kendaraan, kiai mau kemana, bapak itu tukang gendong. Seteng bunti-bunti ngoten. Walaupun orangnya niku nggak seperti jenengan kan ibadahnya rajin, bapak kula boten. Dan itu harus ada di hati jenengan. Aku gak paham menawa engko anak-anakku paham. Pasti ketok barokah itu, paham gak? Makanya yang semangat banget. Semangat ngaji itu. Semangat. Ganjarane gak ketulung. Ganjarane gak ketulung kau wadah. Pun yang membatalkan sholat yang pertama adalah hadas, seperti buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, itu membatalkan sholat. Atau menyentuh perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya, itu juga namanya hadas. Bun, qala wa bi wuqu'in najasati, ini yang banyak. Nah, ini ntar jenengan perhatikan dengan baik. Wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin.
Dan sholat itu batal jika saat sholat kejatuhan najis. Satu, kejatuhan najis. Kedua, tidak dibuang seketika. Tidak dibuang seketika. Buangnya dengan dua cara atau dengan dua syarat. Satu, tidak menyentuh. Dua, tidak membawa. Jadi sholat bisa batal kalau pas sholat kejatuhan najis. Allahu Akbar, tiba-tiba panjenenganipun cicak nelek, jeblok jenengan. Misalkan jenengan nopo lagi pakai anduk, nggak apa-apa sholat, tapi kurang adabnya. Sholat misalkan pakai, kalau cowok nih, kalau cewek ya nggak boleh. Cowok misalkan pakai kaos dalam terus pakai anduk, sholat Allahu Akbar, tiba-tiba kerosot jatuh kotoran, misalkan tikus atau cicak jatuh. Ini jenengan langsung misalkan ngeten, terus jatuh, kan bisa. Tapi kalau baju leren ngeten, batal. Jadi yang pertama, yang kedua, yang membatalkan sholat ialah kejatuhan najis. Kalau najisnya tidak dibuang seketika. Seketika itu berapa detik, Ustaz? Kata ulama, seketika itu maksudnya kurang dari kadar subhanallah. Jadi kalau subhanallah, dulu saya pernah bilang ke jenengan ketika tumakninah itu kan kadarnya subhanallah. Subhanallah itu saya hitung kurang lebih 2 detik. Subhanallah, kurang lebih. Jadi berarti kalau ada kotoran cicak jatuh di badan, jenengan biarkan sampai 2 detik, berarti batal sholatnya. Pun kalau ada kotoran jenengan buang, syaratnya membuang. Satu, tidak boleh gowo. Piye maksudnya? Jenengan baru ingat bahwa di bajunya sebelum sholat ini kering, misalkan kotoran kotoran cicak ada di sini. Jenengan ingat, jenengan ambil gini, ini namanya bawa. Tak gua kata Ustaz Nurholis, pokoknya di gua. Enggak, pokoknya satu, enggak boleh gowo. Jadi enggak boleh gini. Walaupun misalkan pakai misalkan pakai kayu kecil, misalkan kayu kecil seperti ini, jenengan ambil diginikan, jenengan bawa aja, ini batal karena jenengan pakai Jadi yang pertama enggak boleh dibawa, yang kedua enggak boleh disentuh. Jadi najis itu bisa jenengan sholatnya lanjut. Satu, kalau najisnya segera dibuang. Dua, caranya benar. Caranya nggak boleh nyentuh dan nggak boleh dibawa. Nyentuh ya gini nih, nyentuh ada najis jenengan gini kan, berarti udah kesentuh jenengan. Kedua, nggak nyentuh tapi dibawa, misalkan pakai tadi lidi, sapu lidi misalkan jenengan gini kan, itu jenengan bawa, itu berarti nggak nyentuh tapi bawa, batal tetap sholatnya. Terus gimana Ustadz? Ya misalkan ada di sini, saya bilang tadi contohnya itu kalau baju angel, kalau baju ya udah berhenti sholatnya. Yang saya contohkan yang gampang itu pakai misalkan imamah atau surban, jenengan sholat pakai kaos dalam, ini cowok ya bukan cewek, kalau cewek batal karena nggak nutupi aurat. Ada cowok sholat, pak misalkan pakai kaos dalam terus pakai surban pun, ketika dia sholat Allahu Akbar, dia lihat ada kotoran jatuh kering misalkan seperti ini, ngeten. Lalu sama dia ini surban yang ada di sini atau anduk yang ada di sini sama dia diginikan, jatuh. Nah itu berarti nggak batal. Kenapa? Satu, nggak nyentuh, yang kedua tidak membawa. Paham gak? Angel, makanya saya bilang tadi daripada ribet berhenti saja, tinggal nyuci ngoten lho. Tapi ulama kan ngasih contoh, mbok menawa jenengan males berhenti. Seperti itu. Terus segitunya ulama niku menjelaskan segitunya. Makanya kalau misalkan jenengan sholat kok kroso bahwa saya pernah Bapak Ibu kroso kalau misalkan kotoran cicak itu basah atau enggak itu kerasa. Kalau basah biasanya cicaknya bunyi duluan. Ngoten. Terus jatuhnya itu pek gitu loh. Agak nyaring. Saya pernah itu. Klukrisa. Basah ya wes leren sholatnya cepot karena nggak bisa kalau basah.
Yang kita bicarakan tuh yang bisa, yaitu kering. Tapi kalau kering biasanya jatuhnya itu kayak nopo, kayak jatuhnya kerupuk, tik gitu, tik, mujinya dikit. Nah, itu jangan lihat kok kering misalkan, jangan lama-lama lihatnya, salah batal. Tadi kurang dari 2 detik. Nah, kok kering jenengan nopo, misalkan gini kok jatuh, nah itu berarti sah sholatnya. Jatuh ke sini terus jenengan ginikan, berarti sah. Bun, kenapa saya bilang ini penting? Banyak ini terutama ibu-ibu terutama nih, perhatikan. Kalau bapak-bapak jarang kan, bapak-bapak itu jarang yang sayang anak, ya nggih? Sayangnya sayang ibu yang ada, sayang istri. Nah, yang sayang anak itu ibu-ibu. Perhatikan ini, ada yang salah kaprah bapak ibu, terutama ibu-ibu, perhatikan. Salah kaprah apa Ustaz? Yaitu bukan salah kaprah, bukan gayanya yang salah, caranya yang salah. Seperti apa Ustaz? Yaitu sholat gendong anak. Sholat gendong anak. Atau enggak gendong tapi digandoli anak. Lek gendong ngeten, iki lek digandoli iki piye? Ngapain dibahas Ustaz? Ini kan masalah najis. Perhatikan. Pertama yang dibahas, dan ini banyak salah kaprah. Yang pertama yang kita bahas yaitu sholat gendong atau digandoli anak pakai pempes. Kalau zaman Rasulullah kan nggak ada pempes, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ibu sayang anaknya pakai pempes kok nangis, digendong. Atau anaknya yang tiba-tiba dengan sujud naik gitu. Itu gimana? Padahal anaknya pakai pempes. Perhatikan. Sebelum saya bahas tentang ini, jenengan harus tahu juga bahwa berarti gendong anak apa nggak boleh dalam agama Ustaz? Boleh. Saya sekarang sampaikan ke jenengan, ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama diriwayatkan dari salah satu sahabat Syaddad namanya radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, suatu hari saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak sholat. Kalau nggak duhur asar, beliau ragu. Pokoknya legak duhur asar 4 rakaat pokoknya. Kata beliau, kata perawinya. Yang dibawa siapa? Beliau juga ragu. Kalau enggak Hasan Husain, Hasan itu bawa cucunya. Jadi beliau bilang bahwa suatu hari saya melihat Rasulullah mau sholat legak duhur asar, membawa anak kecil, kalau enggak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Pas mau takbir, anak itu kalau enggak Hasan ya Sayyidina Husain. Katakanlah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu kakaknya, Husain itu adiknya, makanya Hasan Husain. Sayyidina Hasan itu diletakkan, lalu beliau takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba beliau ketika sujud, ini Sayyidina Hasan munggah di punggungnya. Ketika sujud kan biasa itu, anak kecil murmur naik. Jadi biasa Rasulullah itu bawa cucu. Ini menunjukkan bahwa jenengan nggak apa-apa sholat bawa cucu tuh nggak apa-apa. Takut jenengan Ustaz tadi kok dibahas pempes, jangan-jangan nggak boleh bawa anak kan? Boleh. Yang saya bilang gayanya nggak apa-apa, caranya yang diperbaiki. Rasulullah ketika sujud murmur dinaiki oleh Sayyidina Hasan atau Husain. Lama Rasulullah sujud. Sahabat yang bercerita Sayyidina Syaddad tadi bilang, saya itu khawatir Rasul, takut terjadi apa-apa jenengan. Kan cek suwi nih sujudnya. Setelah sholat ditanya Rasulullah, kenapa tadi jenengan kok lama banget sujudnya? Kalau khawatir takut terjadi nopo-nopo. Jangan-jangan Rasulullah ini pingsan atau Rasulullah itu dapat wahyu. Kok cek lama nih, kenapa Rasulullah? Rasulullah jawab, yo gak ngono, tapi itu bahasa Jawa ya. Kayak ngono. Bukan seperti itu kata Rasulullah. Saya waktu sujud tadi kan anak saya, cucu saya itu naik. Ketika naik dia itu belum selesai. Dia itu masih pengen menek atas ke bawah. Jadi kalau saya bangun kasihan dia, Masya Allah lagi sujud saking perhatian sama cucu. Segitunya Rasulullah cuma anak kecil. Karena dia belum selesai, jadi urusannya main di punggungnya Rasulullah. Saya itu lamakan sujud, lama banget. Dan ketika Hasan atau Husain tadi selesai, udah mau turun, saya baru bangun. Makanya saya sujudnya lama. Itu riwayat yang pertama dari Imam An-Nasai. Riwayat yang kedua dari Imam Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu, bahwa Rasulullah itu pernah gendong sinten Sayyidah Umamah. Juga nopo? Juga cucunya dari Siti Zainab.
cucunya. Beliau gendong ketika ruku, beliau letakin. Ketika beliau bangun dari sujud, jadi beliau ambil gendong lagi. Ini menunjukkan bahwa kalau ditanya Ustaz, gendong anak saat sholat boleh? Boleh. Yang diluruskan saya ini, sekarang perhatikan. Tadi misalkan gendong, kok anaknya pakai pampers. Jangan perhatikan, baik cowok atau cewek sama. Kalau hati-hati ya, jadi pas bawa pampers, pas bawa anak, gendong anak, kok anaknya pampersan. Kalau memang anaknya itu nopo pampers, ketika dalam pampers itu benar-benar dalam kandungan, artinya pastikan bahwa pampers itu nggak ada kencingnya. Kalau ada kencingnya walaupun ditutup dengan pampers, itu tetap jenengan nopo batal sholatnya. Karena itu namanya bawa najis. Jenengan tadi perhatikan, ada najis di sini, jenengan cutik, nopo jenengan ambil sapu lidi satu, jenengan ambil gini kan, jenengan bawa, itu pun batal. Apalagi sampai gendong anak yang bawa pampers, dalam pampersnya ada pipis, apalagi berak. Jadi kalau bawa anak yang bawa pampers, perhatikan itu pampers isi najis apa enggak, baik cowok atau cewek. Jadi perhatikan itu. Biasanya orang kan gampang bawa pampers kan kak bocor Ustadz, bukan masalah bocornya. Bukan masalah bocornya itu. Jadi jenengan bawa najis. Yang kedua, dan ini mungkin lebih banyak. Ini khusus bayi atau anak kecil cowok. Bawa anak kok cowok, nggak ada pampersnya, tapi anaknya belum sunat, belum dikhitan. Anaknya umur 3 tahun, belum dikhitan, jenengan bawa, walaupun gak ada pampesnya dan dia suci luarnya, tapi dia belum dikhitan, kata ulama, sholat jenengan batal. Kenapa? Sebab anak yang belum dikhitan, ngapunten, kalau laki-laki itu kan ada kulfah bahasa Arabnya. Kulfah itu, ngapunten, saya jelaskan, bagian depan kemaluan anak kecil itu. Itu kalau enggak dikhitan kan belum terpotong. Kata ulama, kalau itu belum terpotong maka berarti anak itu bawa najis. Karena ketika pipis itu tidak tuntas sepenuhnya. Makanya ini khusus bayi cowok. Bayi cowok kok belum dikhitan, terus jenengan bawa ketika sholat, maka sholatnya jenengan batal. Kenapa? Karena anak yang belum dikhitan itu berarti kemaluannya itu membawa najis. Sebab ketika kencing itu tidak tuntas. Ini juga sekali lagi itu salah kaprah. Loh Ustaz, gimana yang lalu Ustaz? Yang lalu biarkan berlalu. Sekarang belajar. Loh terus gimana kalau ada anak Ustaz ketika sholat, kayak saya tadi sholat, tiba-tiba di pinggir saya ada anak kecil mau nyedak saya, tiba-tiba tangannya nyentuh gini, gimana? Kalau nyentuh nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu anaknya jenengan gendong atau jenengan bawa, baik digendong di sini atau di tangan. Nggak boleh tadi kalau satu pempesan dan pempesannya ada kotorannya. Yang kedua, tidak pempesan tapi dia cowok dan belum khitan, itu tidak boleh. Yang selain itu silahkan. Cewek nggak pempesan atau pempesan masih kecil umur 3 tahun, ada cewek pempesan, anak kecil perempuan pempesan tapi pempesnya masih bersih, jenengan bawa ya nggak apa-apa. Cowok udah dikhitan dan nggak pempesan atau pempesan tapi bersih ya nggak apa-apa. Makanya hati-hati karena itu sering terjadi. Saya bilang tadi khususnya nopo ibu-ibu, karena kalau bapak-bapak jarang. Makanya kalau saya sholat, kalau yang pribadi, saya bilang ke istri saya, tolong kalau saya sholat, anak-anak dijaga. Bukan saya nggak sayang, tapi kalau pas saya lagi sholat sunnah, saya biarin anak itu. Kalau sholat wajib nggak boleh diganggu. Kalau sholat sunnah, anak saya kan yang pertama cewek. Nah, kalau sholat sunnah, apa jenenge, dan saya tahu dia baru ganti pempas. Saya tahu dia baru ganti pempas, dia itu misalkan gandol mau naik ke saya biarkan. Apa kalau saya saya yakin bahwa dia dalam keadaan bersih. Bun, ini masih 2 kita bahas. 14
hal yang bisa membatalkan sholat, dua yang udah kita pelajari. Yang pertama, sholat batal kalau pas sholat terjadi hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua, batal sholatnya kalau pas lagi sholat kejatuhan najis. Cara menghilangkannya gampang. Cara menghilangkannya ada dua syarat. Satu, tidak boleh ketika menghilangkan itu dengan gaya membawa najis, seperti pakai sapu lidi diginikan tapi najisnya jenengan bawa gini pakai sapu lidi, maka itu jenengan dibuang tapi batal tetap sholatnya karena jenengan bawa. Yang kedua, tidak boleh menyentuh. Dua syarat ini kalau terlaksana, seperti misalkan pas kita pakai surban atau anduk di sini, lalu kita ginikan jatuh itu anduk, atau ada di sini kotorannya dan itu kering, kita ginikan tanpa disentuh, kok jatuh, berarti walaupun kejatuhan najis sholat kita sah. Kalau selain itu, dan harus seketika, kalau selain itu maka sholat kita batal. Dan kalau nggak pengen ribet, kalau kejatuhan najis ya udah berhenti dulu, sucikan. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan nggih? Sampun. Sampun. Bu-ibu, sampun Bu-ibu. Oke. Bapak-bapak sampun. Sampun nggih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.